Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Setia Pegri Dewantara Jombang akan menyajikan video pembelajaran dengan judul Implementasi Strategi pada Konsentrasi Isu-isu dalam MSDM. Berikut nama dan NIM anggota kelompok kami. Pengertian implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan wujud pelaksanaan dari penerapan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Whelan dan Hanger, implementasi strategi adalah tahap mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui serangkaian prosedur. Program MSDM dalam implementasi strategi. Terdapat 10 isu dalam MSDM. A. Tujuan tahunan. B. Kebijakan. C. Alokasi sumber daya. D. Mengelola konflik. E. Mencocokkan struktur dengan strategi. F. Restrukturisasi dan rekayasa ulang. G. Menghubungkan kinerja dan kompensasi dengan strategi. H. Mengelola resistensi terhadap perubahan. I. Mengelola lingkungan hidup. J. Menciptakan budaya yang mendukung strategi. Tujuan tahunan. Tujuan tahunan adalah bagian dari tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan yang dibagi menjadi bagian kecil. Merupakan aktivitas yang dilakukan setiap manajer dalam rangka pencapaian tujuan bersama. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, menjadi mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Kebijakan berguna untuk mengatasi masalah yang telah terjadi secara berulang dan menjadi panduan implementasi strategi. Beberapa contoh isu yang kiranya membutuhkan kebijakan manajemen adalah: nomor 1, merekrut memulai agen penempatan tenaga kerja, kampus, dan surat kabar. Kedua, mempromosikan karyawan dari dalam atau merekrut dari luar. Ketiga, mempromosikan berdasarkan kinerja atau senioritas. Yang keempat, menegosiasikan secara langsung atau tidak langsung dengan serikat pekerja. Alokasi sumber daya. Manajemen strategi memungkinkan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai minimal 4 jenis sumber daya, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fisik, dan sumber daya teknologi. Pengalokasian sumber daya yang tepat akan mempermudah pengimplementasian strategi dan nilai nyata dari alokasi sumber daya terletak pada hasil pencapaian tujuan organisasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengelola konflik. Konflik adalah perselisihan antara kedua belah pihak mengenai suatu masalah. Seperti contoh berkaitan dengan penetapan tujuan tahunan dapat pula memicu munculnya sebuah konflik. Sebab setiap individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda. Nah, berikut saya akan menjelaskan cara mengelola konflik. Yang pertama yaitu penghindaran, yang kedua meredam, dan yang ketiga konfrontasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mencocokkan struktur dengan strategi. Perubahan strategi seringkali mengakibatkan perubahan struktur organisasi disebabkan oleh dua alasan utama. Yang pertama, bagaimana tujuan dan kebijakan akan dilaksanakan. Dan yang kedua yaitu struktur organisasi menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terdapat 3 struktur organisasi. Yang pertama selanjutnya yaitu struktur SBU, Sanogo Produk SBU Organizational Chart. Baik, bisa diperhatikan urutan berikut. Selanjutnya, restrukturisasi dan rekayasa ulang. Di dalam restrukturisasi terdapat perampingan,
penataan, atau pengelompokan kembali menyangkut tentang hal pengurangan di dalam perusahaan. Dan selanjutnya rekayasa ulang, yaitu merancang ulang kembali proses yang menyangkut dengan suatu tugas atau kerjaan demi kelangsungan hidup perusahaan. G. Menghubungkan kinerja dan kompensasi. Kebanyakan perusahaan saat ini memberikan kompensasi atas dasar kinerja dari para manajer dan karyawan. Menurut Richard Brown, sistem penilaian berdasarkan hubungan timbal balik dan perbedaan kinerja harus dimulai, yaitu sistem yang sering disebut pemeringkatan orang. Perusahaan yang tidak membedakan kinerja tiap karyawan akan beresiko kehilangan orang-orang terbaik mereka. H. Mengelola resistensi terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan ancaman terbesar untuk penerapan strategi dengan sukses. Penerapan strategi dengan sukses tergantung pada kemampuan manajer untuk membangun iklim organisasi yang kondusif untuk menuju perubahan. Berikut 3 pendekatan strategi dalam menghadapi perubahan. Pertama, strategi perubahan paksa. 2, strategi perubahan edukasi. Ketiga, strategi perubahan rasional. Mengelola lingkungan hidup. Tantangan ekologis yang dihadapi oleh semua organisasi mendorong para manajer untuk merumuskan strategi yang menjaga dan melestarikan sumber daya alam sekaligus mengendalikan polusi. Tantangan tersebut seperti pengemasan produk, pengurangan limbah, pemakaian energi, bahan bakar alternatif, perhitungan biaya lingkungan, dan pabrik daur ulang. Poin yang terakhir yaitu menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya atau kultur yang ada, yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Banyak riset mengindikasikan bahwa strategi baru seringkali digerakkan oleh pasar dan didikte oleh berbagai kekuatan kompetitif. Oleh karena alasan ini, mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya suatu perusahaan, di antaranya rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi, rancangan organisasi, model peran, dan penegasan positif. Alhamdulillahirrabbilalamin, video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.